menjadi berlipat-lipat, tapi tujuan kita nggak cuma sekadar omset, tapi bagaimana kita membangun brand image yang positif dari Cleanz Indonesia, Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Lalu selanjutnya adalah apa yang menjadi langkah atau goals konkret kita. Pertama adalah kita bagaimana proyek kita ini bisa menghasilkan 1000 brand afiliator, ya, 1000 brand afiliator dalam 100 hari bekerja, Bapak Ibu ya. Oke, 100 hari pertama, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah kita membangun experience store. Nah, di experience store ini bagaimana positioning kita nggak cuma sekedar menjadi tempat display produk ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi rumah sehat dan juga penempatan experience store kita nggak cuma sekedar di ruko atau di tempat-tempat umum, tapi kita tempatkan di mall-mall besar, Bapak Ibu. Ya, franchise lah gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi tujuannya adalah kalau di mall itu orang datang ya, trafficnya tinggi, dan ketika melihat oh ada Cleanz Experience Store, mereka kan taunya apa? Oh, taunya yang jualan masker spirulina. Ternyata produknya atau brandingnya itu bagus banget. Kenapa? Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya pribadi melihat ada satu brand ya, buka experience store tapi di mall Kokas. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang tahu ya. Saya lihat nih banget. Ya kan, kalau kita bikin seperti itu gimana, Bapak Ibu? Nah, ini kan tujuan adalah supaya membangun brand image. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah kita menghasilkan omset 5 miliar di 100 hari pertama, Bapak Ibu. Ya. Tadi 100 hari pertama, Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena kita akan membahas tentang matriks tanggung jawab per bagian-bagian. Nah, saya kenalkan beberapa divisi-divisi saya pribadi ya. Ini tim pro kita, Bapak Bapak Pak ya. Nah, ini pimpinan proyeknya, Bapak Ibu ya. Lalu divisi finance, Bapak Gendra. Tepuk tangan, Bapak Ibu. Oke. Terus selanjutnya divisi marketing, Ibu Anita. Tepuk tangan, Bapak Ibu ya. Divisi operasional, Bapak Rizal, maju ya. Selanjutnya dari divisi product development, silakan Bapak Alex, maju ya. Ini sesuai pos-pos penempatannya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan bidangnya. Memang real kehidupannya memang gitu, Bapak Ibu ya. Sisanya pekerja proyek ya, Bapak Ibu ya. Sisanya pekerja proyek, Bapak Ibu ya, bukan kuproy ya, tapi pekerja proyek sisanya, Bapak Ibu ya, eksekutornya. Nah, lalu di sini mau tambahin? Oke, baik. Jadi di sini saya sudah memberikan pembagian tanggung jawab pekerjaannya ya, karena tadi goalsnya apa? Kecil-kecilnya adalah, walaupun kita buatnya cuma segini ya. Pertama adalah menghubungi call atau talent atau if nah gitulah, Bapak Ibu ya. Nah KOL, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita hubungi satu-satu ya kan nggak efektif kerjanya, benar nggak? Mendingan kita langsung pakai manajemen aja supaya masif kerjanya di 100 hari pertama ya. Sistemnya bagi hasil, Bapak Ibu ya. Betul. Dan kita libatkan manajemen itu sebagai stakeholder kita. Nah, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab ya? Pertama adalah PIC-nya adalah divisi marketing ya. Jadi cukup hanya divisi marketing. Lalu survei lokasi experience store ya. Itu adalah bagian info dan juga bagian divisi operasional, Bapak Ibu ya. Terus budgeting utamanya adalah divisi finance dan dibantu oleh marketing serta operasional, Bapak Ibu ya. Terus ada kurikulum produk, tentunya kita kan education ya. Sorry, saya menjadi education ya, Bapak Ibu ya, saya lupa mengenalkan diri. Saya divisi education. Nah, tugas education ini tadi ya, salah satu bertanggung jawab untuk membangun atau membuat kurikulum
Karena apa? KOL ini atau talent kita ini atau distributor atau para member membutuhkan produk knowledge yang cukup Bapak Ibu ya, dan harus kompeten. Kan kita tahu kalau orang yang kompeten dialah yang dibayar mahal. Setuju Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu kan? Maka harus dibangunlah kurikulumnya tersebut. Ya, yang bertanggung jawab adalah saya sebagai divisi edukasi PIC-nya dan dibantu oleh divisi product development Bapak Ibu ya. Nah, terus apalagi ada penyusunan reward promo ya. Terus ada juga mungkin sebagian aja ya kayak kepanjangan ya. Penyusunan reward promo dibantu oleh divisi marketing, MOU agreement sama divisi marketing juga. Perizinan experience store ya, itu bagian dari tim pro dan juga dibantu oleh finance termasuk operasional. Pembangunan experience store dibantu oleh pimpinan proyek, pekerja proyek ya. Nah, terus selanjutnya pembangunan experience tadi udah ya. Terus pengadaan barang dan produk yang bertanggung jawab adalah divisi operasional dibantu oleh pekerja proyek Bapak Ibu ya, termasuk Pipro. Terus training edukasi itu dari divisi edukasi dan dibantu oleh dari saya aja Bapak Ibu ya. Terus baru running experience store-nya. Siapa yang bertanggung jawab itu Pipro dan dibantu oleh pekerja proyek, marketing, operasional. Packaging tentu Bapak Ibu ya, kita ingin produk TNC ini itu harus elegan ya, karena berdasarkan pengalaman kami ya, ini mungkin sebagai pesan-pesan juga ke tim manajemen, karena ada beberapa konsumen kita nerima produk belanja 3 juta 4 juta, kenapa pakai kantong plastik doang? Jadi apa kesannya adalah produk kita kok murahan, benar gak Bapak Ibu? Ya kan, tapi kalau dari bungkusnya, packagingnya, paper bag khusus atau apapun itu Bapak Ibu, itu membuat akhirnya brand kita akan dikenal lebih, wow ini bagus banget. Terus Bapak Ibu, itu dari pengalaman saya pribadi ya, digojekin, terima kok kantong plastik, belanja 3 juta 4 juta, tapi kenapa plastik? Nah itu adalah bagian produk development ya. Lalu R&D produk Bapak Ibu ya, R&D produk ini bagian develop produk ya, tentunya dari produk development Bapak Ibu, tapi memang R&D ini untuk tugas siapa? Efisiensi produk. Satu, efisiensi produk, karena ada tetap produk-produk TNC yang memang efektif, ada yang enggak ya kan, ada yang best seller, ada yang enggak Bapak Ibu ya. Dan juga termasuk ada beberapa produk kita kan yang dari jauh orang tahu, dan juga ada produk yang mengikuti pasar yang sudah ada ya. Misalkan ada yang lagi viral, kita menjadi mengikuti Bapak Ibu ya. Nah dari situ kita melihat mana efektif, mana yang enggak. Ya saya termasuk mungkin apa yang sekiranya secara demografi masyarakat Indonesia lagi butuhkan. Misalkan kita lagi butuh yang namanya nutrisi atau produk untuk jaga ginjal stadium 5 Bapak Ibu ya kan, mungkin di sebelah lagi ramai, tapi disitulah kita pasaran masuk. Kenapa? Karena brand positioning kita dari dulu adalah untuk menangani masalah penyakit kesehatan dan juga penyakit kronis ya, itu terkenal ya Bapak Ibu dari dulu yang sih brand positioningnya. Terus dan terakhir adalah tadi sudah sama ya, survei keefektifan produk divisi product development dibantu oleh pekerja proyek. Sehingga tadi Bapak Ibu ya, sehingga di 100 hari pertama ya konsepnya sudah jelas. Lalu dari menghasilkan 10.000 aktivasi V-Moment. Bagaimana Pak caranya? Salah satunya mungkin adalah satu, ini bagian dari marketing ya. Satu adalah kita membangun gratis pengguna pertama ya, gratis pengguna pertama. Lalu kedua lewat program referral program ya, misalkan kita nyebar 10 orang ya, ada 10 orang bergabung, kita dapat sekian, jadi langsung masuk ke wallet di V-Moment kita Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita ada ide untuk V-Moment dan Cloud Store ini untuk marketingnya. Jadi nanti kan ada dua tuh dari gratis pengguna pertama. Jadi kita akan bisnis yang baik itu sebenarnya harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Setuju ya? Nah, contohnya
si Vmoment tadi. Nah, promosi kan nggak usah berbayar, justru silakan menurut dengan mungkin dengan konten-konten dari mereka sendiri atau dari bagian marketing yang menyediakan gitu. Nanti setelah itu banyak yang download kan Vmoment-nya kan, dan berharapnya di Vmoment juga banyak dikasih edukasi dan hiburan kalau menurut kita. Jadi supaya orang betah di situ. Kalau dia udah betah di situ lama-lama, apalagi tadi idenya kan cloud store rencananya akan ada produk-produk viral ya, produk-produk unik dengan harga murah. Kalau katakan ada ya, jadi itu cocok sekali. Di college yang ada sih pada sosial media, sekarang lihat ya, wih pakai ini produknya unik. Nah, si college fungsinya itu seperti itu. Dia akan mempromosikan produk sesuatu. Linknya di mana? Spill linknya adalah di Vmoment yang ada cloud store, itu rencana kita. Jadi dari core masuklah ke Vmoment, dia masuk ke cloud store, orang pada belanja di situ. Dan kan tadi katanya harus daftar dulu. Untuk menurut pendapat tim kami, daftar jangan bayar dulu. Kenapa? Kita buat dia addicted dulu sama cloud store, addicted dulu sama Vmoment. Karena kalau langsung bayar, orang bahkan daftar, dibikin gratis dulu. Setelah gratis, mereka melihat kontennya, mereka sudah mulai mungkin, wah ada untungnya nih, ada hasilnya gitu ya. Akhirnya ada apa namanya kayak afiliator, bukan afiliator ya, satu store itu ada afiliasinya, ada referral code-nya. Barulah mulai ditawarkan kalau misalnya nih mau lebih banyak produknya yang bisa diafiliasikan, baru mulailah ada membership-nya, baik itu membership, member, VIP, CL dan lain sebagainya. Gitu. Jadi begitu modelnya ya. Dan bahkan ada kolaborasi 3 di antara ini yang paling menarik. Yang tadi saling silang ya. Nih dari 1000 afiliator itu dia akan mempromosikan si cloud store. Nanti di Vmoment itu di cloud store ide kami itu dia juga boleh ditulis juga ada ide untuk experience store-nya. Jadi bisa dikasih iklan di situ. Jadi orang yang pengen tahu ada juga iklan untuk mengunjungi experience store-nya. Nanti di experience store itu juga iklannya juga si cloud store. Jadi saling silang. Bahkan nanti di apa namanya si afiliator itu di afiliator dia akan promosiin si cloud store. Di cloud store akan ada experience store. Experience store promosi juga si cloud store. Jadi kita bisa saling silang. Bahkan kedepannya rencana atau target kita si afiliator ini lama-lama karena dia menarik tadi ya, ada edukasi, dia bisa jadi apa namanya konsep asetnya dia mulai terbentuk gitu ya, karena ada komunitasnya. Lama-lama dia tertarik untuk join Tiansi juga gitu. Kan banyak ya pengalaman-pengalaman call atau influencer yang join Tiansi. Jadi bisa saling berkesinambungan. Itu rencana kami. Terima kasih. Oke, tidak? Mungkin ada yang menanggapi, tapi tidak untuk kelompok 13. 特别的感谢我们 Terima kasih untuk 14 untuk sharing.